Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iqbal Eka Saputra, NIM B118044. Saya Muhammad Lutfi Pratama dengan NIM B118554. Dan saya Miftahudin dengan NIM B118022. Di sini kami bertiga akan membuat video mengenai permasalahan hutan di Indonesia untuk memenuhi tugas hukum sumber daya alam. Kawasan Indonesia 70%-nya adalah kawasan kehutanan. Kawasan tersebut dikelola oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hasil dari pengelolaan tersebut dapat meningkatkan pendapatan daerah bagi daerah tersebut, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan akses ekonominya. Namun, pemanfaatan hutan secara berlebihan dapat menyebabkan kerusakan hutan tersebut. Akan tetapi, dampak kerusakan hutan terbesar bukanlah disebabkan oleh dampak ekonomi, melainkan disebabkan oleh fungsi daya dukung lingkungan. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peningkatan masalah hutan. Yang pertama yaitu akibat alam. Contohnya seperti terjadinya letusan gunung berapi, tsunami, serta penyakit dan hama. Selanjutnya, lemahnya penegakan hukum dan kebijakan ekonomi. Lemahnya penegakan hukum di bidang kehutanan dapat diamati dari hanya sedikit pelanggaran hukum di bidang kehutanan yang berhasil dituntut, dan para pengusaha sebagai pelaku utama justru dapat menghindari hukuman tersebut. Dan faktor terakhir, permasalahan kehutanan adalah yang disebabkan oleh ulah manusia itu sendiri. Sebagai contohnya yaitu illegal logging, kebakaran hutan, perladangan berpindah, perkebunan kelapa sawit, pertambangan transmigrasi, dan lain-lainnya. Penyebab kebakaran hutan disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, faktor alami, dan kedua, faktor ulah manusia yang tidak terkontrol. Undang-undang yang dapat dikenakan kepada pelaku pembakaran hutan antara lain: pertama, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pasal 78 ayat 3 berisikan pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 15 tahun dan denda maksimal 5 miliar rupiah. Lalu, pasal 78 ayat 4 berbunyi, pelaku pembakaran hutan dikenakan sanksi kurungan 5 tahun dengan denda maksimal sebesar 1, miliar rupiah. 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan. Pasal 8 ayat 1 menyebutkan bahwa seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi kurungan 10 tahun dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Ketiga, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PLH. Pasal 108 menyatakan seseorang yang sengaja membuka lahan dengan cara dibakar dikenakan sanksi minimal 3 tahun dan maksimal 10 tahun serta denda maksimal 10 miliar rupiah. Illegal logging adalah salah satu penyebab kerusakan hutan sehingga dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menjelaskan bahwa kerusakan hutan adalah terjadinya perubahan fisik, sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan hutan tersebut terganggu atau tidak dapat berperan sesuai dengan fungsinya. Penyebab illegal logging antara lain tingginya permintaan kebutuhan kayu yang berbanding terbalik dengan persediaannya dan lemahnya penegakan dan pengawasan hukum bagi pelaku tindak pidana illegal logging. Ladang berpindah merupakan salah satu corak usaha tani primitif, di mana hutan ditebang dan dibakar, kemudian ditanami tanpa melalui proses pengolahan tanah. Akibat dari ladang berpindah yaitu 1. Mengurangi luas hutan, 2. Kerusakan hutan, 3. Tanah menjadi tandus atau lahan kritis, 4. Tanah mudah tererosi, 5. Kebakaran hutan, 6. Pencemaran udara, dan 7. Banjir. Peraturan yang mengatur mengenai ladang berpindah yaitu
Undang-Undang Nomor 32 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Perkebunan kelapa sawit. Perkebunan kelapa sawit juga menjadi faktor yang menyebabkan kerusakan lingkungan tersebut, karena pembukaan lahannya dengan cara dibakar yang menyebabkan hilangnya unsur hara dan air dalam tanah. Dampak positif dari perkebunan kelapa sawit yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat, meningkatkan penerimaan devisa negara, memperluas lapangan pekerjaan, dan meningkatkan produktivitas. Namun, ada juga dampak negatif dari perkebunan kelapa sawit ini, yaitu adanya sisa-sisa limbah dan menyebabkan polusi udara, karena banyak pohon-pohon yang digantikan dengan kelapa sawit. Mengenai perkebunan kelapa sawit ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Pertambangan dinilai sebagai faktor terbesar dalam kerusakan lingkungan karena banyaknya pertambangan ilegal yang terdapat di berbagai wilayah Indonesia. Pembukaan pertambangan yang dilakukan dengan cara menggali tanah yang sangat dalam juga mengakibatkan kerusakan lingkungan. Faktor lainnya adalah terjadi pencemaran lingkungan dan berubahnya struktur muka bumi. Aturan mengenai pertambangan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010. Demikianlah video yang dapat kami buat dan materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.